Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Rahma Burhan dengan NIM 2130401039 dari jurusan Perbankan Syariah. Dengan dosen pengampu Bapak Amri Effendi SHIMA, mata kuliah Kapita Selekta Fikih. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jual beli dan khiyar. Pertama yaitu pengertian jual beli. Menurut bahasa, jual beli berasal dari bahasa Arab yaitu ba'a yabi'u bai'an, yang artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Selanjutnya yaitu pengertian khiyar. Khiyar menurut bahasa yaitu artinya memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar ialah hak untuk memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli oleh penjual atau pembeli. Selanjutnya yaitu dasar hukum jual beli dan khiyar. Pertama, dasar hukum jual beli terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahalallahul bai'a wa harramal riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Selanjutnya yaitu dasar hukum khiyar. Hukum khiyar adalah mubah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Wa anta bil khiyari bikulli sil'ahi ibtaqtaha salasa layalin", yang artinya engkau berhak memilih dalam tiap-tiap barang yang engkau beli selama 3 malam. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah. Selanjutnya yaitu macam-macam jual beli. Jual beli ada 2 macam-macamnya. Yang pertama, jual beli sah dan jual beli tidak sah. Jual beli dapat dikatakan sah apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, ada penjual dan pembeli, orang yang saling bertransaksi. Yang kedua adalah lafal ijab, pernyataan menyerahkan dari penjual, dan kabul, pernyataan menerima dari pembeli. Yang ketiga, adanya barang dan harga. Selanjutnya yaitu jual beli tidak sah. Jual beli dapat dikatakan tidak sah apabila dengan barang yang penuh keburukan. Selain itu, tidak sah juga apabila barang lain yang bukan sepenuhnya milik penjual seperti barang pinjaman, barang milik orang lain, ataupun barang sewa diperjualbelikan. Selanjutnya yaitu macam-macam khiyar. Yang pertama, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah khiyar yang hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama penjual dan pembeli masih berada di tempat jual beli tersebut. Bila keduanya sudah meninggalkan lokasi transaksi, maka khiyar tidak berlaku lagi. Contoh dari khiyar majelis ini yaitu jika kita pergi ke sebuah toko untuk berbelanja, terkadang kita menemukan tulisan barang yang sudah dibawa pulang tidak dapat dikembalikan lagi. Hal itu menunjukkan bahwa pembatalan jual beli hanya bisa dilakukan selama pembeli masih ada di toko tersebut. Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli karena adanya syarat tertentu dengan mempertimbangkan masa atau waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.
Contoh dari khiar syarat ini yaitu, misalnya seorang pembeli mengatakan, saya akan membeli baju ini jika cocok untuk anak saya. Kalau tidak cocok, maka besok baju ini saya kembalikan lagi. Jika penjual setuju, maka terjadilah khiar syarat. Yang ketiga yaitu khiar aib. Khiar aib yaitu hak memilih untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli apabila ada cacat pada barang yang diperjualbelikan yang tidak diketahui oleh pembeli, maka waktu melakukan akad jual beli. Contoh dari khiar aib ini yaitu, misalnya seorang pembeli membeli baju di sebuah toko. Setelah sampai di rumah, rupanya ada yang sobek pada lengannya. Maka baju tersebut dapat dikembalikan lagi atau diganti dengan yang lainnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip jual beli. Pertama, prinsip jual beli yaitu prinsip ketuhanan. Yang dimaksud dengan prinsip ketuhanan yaitu adanya kesadaran bahwa semua adalah milik Allah dan semua aktivitas diawasi oleh Allah. Yang kedua, adanya prinsip kerelaan atau saling rela. Prinsip saling rela ditandai dengan adanya akad ijab dan kabul yang dilakukan tanpa paksaan serta bebas dari berbagai intimidasi, penipuan, dan penyamaran. Selanjutnya yaitu prinsip kemanfaatan atau kemaslahatan. Kegiatan jual beli harus bisa memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang bertransaksi. Selanjutnya yaitu prinsip keadilan. Prinsip keadilan dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan sikap tidak saling menzalimi. Penjual harus mampu bersikap adil kepada seluruh pembeli, demikian hal sebaliknya. Selanjutnya yaitu prinsip kejujuran. Penerapan prinsip kejujuran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan dengan memberikan informasi secara objektif, benar, apa adanya, dan menyeluruh. Selanjutnya, prinsip kebebasan. Prinsip kebebasan yaitu prinsip untuk menentukan suatu tindakan atau suatu keputusan sepanjang tidak bertentangan dengan kerangka syariat Islam. Pelaksanaan prinsip kebebasan dalam kegiatan jual beli adalah adanya hak dan kesepakatan untuk memilih atau yang lazimnya disebut dengan istilah khiyar. Selanjutnya yaitu prinsip akhlak atau etika. Prinsip ini merupakan bentuk dari pengamalan sifat-sifat utama Nabi dan Rasul dalam seluruh kegiatan ekonomi. Selanjutnya yaitu prinsip sahih. Suatu kegiatan jual beli dinilai sebagai jual beli yang sahih apabila syarat dari rukun jual beli terpenuhi dengan baik dan benar. Itulah prinsip-prinsip jual beli. Selanjutnya yaitu objek khiyar. Objek khiyar yang pertama yaitu adanya akad. Yang kedua adanya pembeli yang ingin mencari barang untuk dimiliki dengan cara membelinya. Dan penjual yang memiliki barang untuk dijual untuk mendapatkan uang. Sedangkan objek khiyar yang ketiga yaitu adanya tawar-menawar antara pembeli dan penjual. Yang keempat, terjadinya jual beli. Yang kelima, adanya kebebasan untuk memilih bagi pembeli. Yang keenam, tidak adanya paksaan baik penjual kepada pembeli atau sebaliknya. Itulah objek-objek khiyar. Selanjutnya yaitu hikmah khiyar dan jual beli. Yang pertama, hikmah jual beli. 1. Mencari dan mendapatkan karunia Allah. 2. Menjauhi riba. 3. Menegakkan keadilan dan keseimbangan dalam ekonomi. 3. Menjaga kehalalan rezeki. 4. Silaturahmi dan memperbanyak jejaring. Sedangkan hikmah dari khiyar yaitu yang pertama, menghindari terjadinya penyesalan. Yang kedua, memperkecil kemungkinan terjadinya penipuan. Yang ketiga, mendidik penjual dan pembeli supaya bersikap hati-hati dalam jual beli. Yang keempat, menumbuhkan sikap toleransi penjual dan pembeli. Baiklah, itulah penjelasan materi tentang jual beli dan khiyar. Berikut ini saya akan menambahkan video animasi tentang jual beli.
Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bakpao, bakpaunya bakpao. Bakpao. Wah, ada tukang bakpao. Enak tuh kayaknya. Jadi lapar lagi nih aku. Kamu sih memang lapar terus. Yuk kita beli bakpaonya Naomi. Fahmi, jangan lupa tanya dulu ke mamangnya. Halal nggak tuh bakpaunya? Iya. Mang, beli bakpaonya dong. Bakpaonya halal kan, Mang? Halal atuh, Cep. Tuh, lihat di gerobaknya Mamang. Ada logo halalnya dari MUI. Pokoknya mah, bakpao Mamang dijamin halal dan enak. Oke deh, Mang. Minta satu ya bakpaonya, yang rasa coklat. Siap, Cep. Berapa mang bakpaunya? 5.000 aja, Neng. Aduh, uangku ketinggalan nih. Di kantong cuma ada 2.000. Loh. Ada apa, Naomi? Ini loh, uangku cuma 2.000. Tapi harga bakpaunya 5.000. Kurang uangku. Oh, begitu. Nih, aku pinjamkan 3.000. Tapi besok kamu kembalikan 5.000 ya. Nah. Loh, kok begitu? Memangnya kenapa? Kan aku sudah meminjamkan uangku. Nggak mau kalau begitu. Masa pinjam 3.000 kok harus kembalikan 5.000? Dek. Udah atuh, jangan ribut di sini. Jadi gak belinya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Ustadz. Wah, kebetulan ada Pak Ustadz. Loh, memangnya ada apa, Mang? Ini, Tat. Neng Naomi mau beli bakpao. Tapi pas mau bayar, ternyata uangnya teh kurang. Cep Fahmi mau pinjamkan 3.000. Tapi dengan syarat harus dikembalikan 5.000. Neng Naomi-nya teh nggak mau. Astagfirullahalazim. Benar begitu, Fahmi? Iya, Pak Ustadz. Kan lumayan, Fahmi bisa untung. Hehe. Aduh, Fahmi. Tidak boleh seperti itu. Jika kita meminjamkan uang sebesar 3.000, maka yang harus kita terima kembali adalah 3.000. Tidak kurang dan tidak lebih. Tuh Fahmi, tidak boleh seperti itu tahu. Loh, memangnya kenapa Pak Ustadz? Apabila hutang 3.000 dikembalikan 5.000, maka tambahan 2.000 itu disebut riba. Dalam agama kita, riba itu merupakan hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waduh, berarti apa yang Fahmi lakukan tadi harus dihindari ya Pak Ustadz? Betul. Orang yang berhutang berarti dia sedang membutuhkan bantuan kita. Karena itu, kita tidak boleh memberatkannya dengan hutang yang ditambah jumlahnya. Nanti Allah bisa tidak cinta lagi terhadap kita. Astagfirullahalazim. Hampir saja Allah marah sama Fahmi. Kalau begitu, ini uangnya Naomi. Kamu tidak usah kembalikan. Wah, beneran nih. Nah, kalau itu namanya sedekah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat suka dengan orang yang bersedekah. Hehe, Fahmi gitulah. Ya udah, makasih ya Fahmi. Tapi nanti aku tetap kembaliin uang kamu. Karena aku kan cuma pinjam. Nah, biar lebih disukai Allah, gimana kalau Cep Fahmi beli lagi bakpaunya 5? Enak aja.